nomor urut 1 sampai nomor urut 24 ya. Kemudian yang saya hormati lembaga swadaya masyarakat, organisasi, pimpinan lembaga, kemudian media massa yang hadir pada pagi hari ini. Memang seluruh undangan ada sekitar hampir 100 ya. Tentu kami mohon maaf tidak semua disebutkan satu persatu. Semoga berkenan hadir pada forum yang penting ini. Dan tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran di uji publik ini. Tentu saya hormati anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang hari ini juga lengkap. Ada Bapak Mohtar Alding yang paling ujung, Divisi Hukum dan Pengawasan. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, Ibu Safrina Rahma Kamarudin, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Sebelah kiri saya, Bapak Haji Buhari Mahmud, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Yang paling ujung, Ibu Reni Safrudin Banjar. Beliau adalah pengampu Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Tentu kita hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kesekian kalinya kita bisa bertemu bertatap muka langsung di acara tahapan pemilu 2024. Tentu kami berharap dalam uji publik kali ini terkait penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara bisa berjalan dengan baik. Tentu kami juga menyambut positif atas masukan tanggapan terkait rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang akan disampaikan hari ini. Ini penting dengan prinsip-prinsip penataan dapil di seluruh provinsi di Indonesia atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80. Untuk daerah pemilihan DPRD provinsi ini, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan diberikan kepada KPU. Tentu kita juga berharap pada uji publik sebelumnya yang sudah dilakukan untuk DPRD Kabupaten Kota itu sudah difinalkan di KPU Republik Indonesia, sudah dipresentasikan di KPU Republik Indonesia. Tentu kita menunggu perkembangan selanjutnya. Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara hari ini di seluruh Indonesia juga dilakukan secara simultan, secara bergantian juga dilakukan hal yang sama, yaitu uji publik yang mengundang stakeholder, pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan. Karena apa? Karena uji publik ini akan disampaikan ke tingkat nasional di KPU Republik Indonesia. Tentu setelahnya akan dikonsultasikan atau dikonsinyering dengan lembaga legislatif di pusat atau DPR RI untuk Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara. Nah, pada presentasi nanti akan disampaikan beberapa hal, termasuk juga 7 prinsip untuk penataan dapil, mulai dari nilai suara yang setara, kemudian sampai integritas. Kami berharap semua elemen masyarakat bisa memberikan masukan atau tanggapan terhadap rancangan yang akan disampaikan hari ini. Saya lihat lengkap hadir semua ini. Saya lihat jumlah anggota DPR-nya menjadi 55. Itu paling tidak penduduknya harus di atas 3 juta. Sementara penduduk kita hanya 1,3 juta. Jadi memang agak sulit ya, karena memang di DPR kemarin ada berkeinginan menambah 10 kursi lagi, kira-kira begitu. Jadi jumlah kita masih 45. Nanti akan detail akan dijelaskan di presentasi nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Forum uji publik penataan dapil daerah pemilihan DPRD Provinsi Maluku Utara dibuka secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk memandu acara.
juga nanti dibahas secara bersama penyelenggara pemilu dengan pemerintah Indonesia. Saya kira langsung saja ke Pak Haji Muhari Mahfud untuk menyampaikan presentasinya. Di layar kita bisa simak, nanti mohon diberikan catatan atau masukan atau tanggapan terkait dengan rancangan yang akan disampaikan ini. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini memenuhi undangan KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti kegiatan yang salah satu tahapan dalam pemilu tahun 2024, yaitu pendataan daerah pemilihan. Tentu ini merupakan hal yang ditunggu Bapak Sekretaris. Selanjutnya tentu kami tidak akan menyebutkan satu persatu seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati seluruhnya, bahwa pada hari ini kami merasa terhormat karena undangan yang disampaikan itu dapat hadir untuk menjadi undangan ini untuk mendengarkan ataupun memberikan masukan kepada kami, khususnya dari Provinsi Maluku Utara, terhadap penataan daerah pemilihan yang ada di Maluku Utara. Yang pertama kami mau sampaikan bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan antara KPU, Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang lainnya, dalam hal ini Bawaslu dan DKPP, yang dilaksanakan RDP pada tanggal 11 Januari 2023, itu ada 6 poin yang disampaikan di dalam mengawal ini, di bahwa penataan untuk daerah pemilihan DPR RI dan DPRD provinsi, agar supaya KPU, supaya KPU dapat menggunakan ataupun melihat kembali lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang 7. Dalam hal ini adalah alokasi kursi dan daerah pemilihan di tingkat DPR RI maupun tingkat provinsi, agar supaya dapat digunakan atau setidak-tidak menjadi rujukan sebelum ditetapkan dalam peraturan KPU Republik Indonesia. Itu yang menjadi alasan kami. Yang kedua tentu adalah kita lihat ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80, Ini terkait dengan uji materi yang disampaikan, bahwa dalam putusan nomor 80 itu ada tiga amal putusan, yaitu memerintahkan kepada, yang pertama itu menyebutkan bahwa lampiran Undang-Undang 7, lampiran Undang-Undang 7, lampiran 3 dan 4 itu bertentangan dengan konstitusi. Sehingga itu untuk penataan daerah pemilihan DPR RI dan DPRD provinsi itu harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dimasukkan di dalam peraturan KPU. Ini yang menjadi landasan untuk dilaksanakan uji publik pada hari ini. Yang kedua itu peraturan KPU nomor 3, ini adalah tentang tahapan program dan daerah, yang tentu ini menjadikan tahapan ini karena setidak-tidaknya dalam peraturan KPU itu paling lambat bulan Februari, awal Februari atau tanggal 7 Februari penataan daerah pemilihan itu sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya peraturan KPU nomor 6 tahun 2002 tentang penataan daerah pemilihan alokasi kursi, yang ada ini adalah penataan daerah pemilihan alokasi kursi untuk DPRD tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemudian yang berikut adalah keputusan KPU nomor 457 tentang jumlah alokasi kursi dan jumlah penduduk. Nah, ini akan menjadi rujukan kita pada hari ini, yang akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang jumlah penduduk yang ada di Provinsi Maluku Utara sesuai dengan data agregat yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian ini dalam bentuk keputusan KPU 457 yang sudah kita terima. Yang berikutnya lanjut, uji publik hari ini didasari pada Surat KPU Republik Indonesia. Lanjut, Surat nomor 51 tanggal 13 Januari berkata bahwa
diperintahkan kepada KPU provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan uji publik terhadap rancangan daerah pemilihan yang kita juga sudah sampaikan kepada KPU Republik Indonesia. Sehingga itu memang sebagai tindak lanjut ini kami harus menyampaikan kepada khususnya ya kepada stakeholder yang ada di Provinsi Maluku Utara agar mengetahuikan, karena daerah pemilihan ini bukan semata-mata hanya kebutuhan ataupun kepentingan partai politik semata, tetapi adalah kebutuhan masyarakat karena anggota DPRD akan mewakili daerah pemilihan tersebut, akan mewakili penduduk atau mewakili masyarakat setempat ya, untuk dapat diperjuangkan dalam hal ini adalah di lembaga perwakilan dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu penting bahwa stakeholder yang undang ini memberikan masukan-masukan kepada kami. Setelah itu kami akan menyampaikan kepada KPU Republik Indonesia. Selanjutnya kami mau sampaikan bahwa data penduduk di Provinsi Maluku Utara sesuai dengan data agregat yang ada saat ini kita bisa terlihat di slide bahwa Kabupaten Halmahera Barat itu jumlah penduduknya adalah 136.282, alokasi kursinya 25 yaitu untuk 3 kabupaten. Kemudian Halmahera Tengah 86.379 20 kursi, Kabupaten Halmahera Utara 201.196 ya, alokasi kursinya 30 ya, yang sebelumnya adalah 25 kursi. Jadi Halmahera Utara ini bertambah 5 kursi sehingga jumlahnya menjadi 25 kursi. Nah, ini yang satu-satunya kabupaten kota yang di Provinsi Maluku Utara untuk pemilihan tahun 2024. Disinilah yang Halmahera Utara bertambah kursinya sehingga harus bertambah dapil. Kemudian Kabupaten Sula itu 104, 550 tetap 25 kursi. Kabupaten Halmahera Timur 96, 395 20 kursi. Kabupaten Pulau Morotai 78, 304 tetap 20 kursi. Kabupaten Pulau Taliabu 63, 231 20 kursi. Kota Ternate 201.916 30 kursi sama seperti pemilu tahun 2019. Kemudian Kota Tidore Kepulauan 115 789 784 25 kursi. Nah, total seluruhnya ini akan jumlahnya adalah 133 1.337 386 1.337 386. Ini yang menjadi dasar 388. Ini yang menjadi dasar untuk penentuan bilangan berbagi penduduk yang ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, ini akan menjadi landasan ya, menjadi landasan karena kita lihat di sini nanti perbandingannya dengan dapil pada tahun 2019. Nah, ini nanti bisa kita lihat selanjutnya. Kita lihat untuk apa